Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semuanya kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja semuanya kan. Oke, kali ini saya akan bahas soal tryout TKA kelas 9 SMP dari MKKS Bantul tahap kedua untuk mapel matematika. Oke, di sini ada 30 soal, kita akan bahas semuanya. Nanti jika ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, silahkan menanyakan di kolom komentar. Dan jika merasa video ini bermanfaat, langsung subscribe saja untuk mendapatkan video-video pembahasan mapel yang lainnya atau tryout yang berikutnya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1 ya. Diberikan beberapa pecahan-pecahan sebagai berikut: 1,65, 7/5, 175%, dan 1/3/5. Urutan pecahan terkecil ke terbesar adalah yang mana? Oke. Akan lebih mudah kalau kita mengurutkan itu, kita ubah ke desimal semuanya. Jadi di sana ada 1,65, ada 7/5, ada 175%, dan ada 1/3/5. Untuk yang 1,65 ya udah tetap 1,65 karena dia udah desimal. Untuk 7/5 itu sama juga dengan 1 lebih 2/5. Kalau kita ubah ke desimal itu berarti mungkin kita perlu menghafalkan juga ya, bahwa 1/5 itu sama juga dengan desimalnya itu 0,2, 2/5, 0,4, 3/5, 0,6, 4/5, 0,8 gitu ya. Dan pecahan-pecahan desimal yang lainnya kalau kita hafalkan itu bisa lebih mempercepat kalau kita menghitungnya. Seperti halnya kalau misalkan 1/4 itu 0,25, kemudian 3/4 itu 0,75, itu untuk perempat. 1/3 itu 0,33, 2/3 berarti 0,67 tuh. Terus ada lagi 1/9 itu 0,1111 sampai tak hingga. 2/9 0,2222 sampai tak hingga. Intinya nanti kalau penyebutnya itu 9, kita tinggal melakukan pengulangan angka tersebut sampai ke tak hingga. Contohnya lagi kalau misalkan 7/9 berarti sama juga dengan 0,7777 sampai tak hingga. Nah, itu perlu kita ketahui juga agar lebih cepat dalam penghitungannya. Oke, berikutnya berarti yang 1/2/5 tadi sama juga dengan 1,4. Cuma karena yang lainnya itu di belakang koma itu 2 digit ya kita tambah satu angka lagi yaitu 0. Berikutnya yang 175%. Persen kita ubah ke desimal itu cukup menambahkan 2 angka di belakang koma. Berarti kalau 175% sama juga dengan 1,75. Terus 1/3/5 sama juga dengan 1,6 karena belakangnya 2 angka ya 60. Berikutnya tinggal kita urutkan aja mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Terkecilnya nanti berarti 7/5-nya atau ini yang pertama. Kemudian 60 ini yang kedua. Kemudian ketiganya 1,65 ini yang ketiga, dan yang keempatnya 1,75. Sehingga jawabannya nanti 7/5, 1/3/5, 1,65 dan 175%. Jadi yang C. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dalam satu babak final lomba Olimpiade Matematika, setiap peserta mengerjakan 50 soal dalam waktu 120 menit. Adapun aturan pemberian skor atas jawaban peserta ditentukan sebagai berikut. Jika benar itu skornya 5, jika salah -2, tidak menjawab skornya 0. Apabila 4 peserta final lomba Olimpiade Matematika dengan jawaban sebagai berikut, nah suruh ngecek mana yang benar.
Oke. Ini yang benar ini kita kalikan 5, berarti 1 kali 5 itu sama juga dengan 205 kali 5 itu berarti 195 kali 5 210 kali 5 200. Kemudian kita mencari jawaban yang dijawab soal yang dijawab salah itu ada berapa. Kita tambahkan di sini ya. Salah. Soalnya 50, kalau udah dikerjakan benar 41, kosongnya 3, berarti salahnya ada 6. 395 salahnya 5. 42 2 salahnya 6. 44 salahnya 6 lagi. Yang salah ini kita kalikan min 2. Kali min 2 kali min 2 kali min 2 sehingga nanti menjadi min 12, ini min 10, ini min 12, ini min 12. Sekarang kita total nilai untuk Chandra. Chandra nanti berarti 205 dikurangi 12. 205 dikurangi 12 itu sama juga dengan 193. Kemudian Yaki nanti total skornya 195 dikurangi 10 berarti 185. Aan 210 dikurangi 12 yaitu 198. Kemudian Salwa 200 dikurangi 12 yaitu 188. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Skornya Aan 198 ini benar. Skornya Chandra lebih tinggi dibandingkan skor Aan. Chandra tadi 193, Aan-nya 198 salah. Selisih skor Chandra dan Salwa adalah 6, Chandranya 193, Salwanya 188 salah juga. Seharusnya selisih skornya itu 5 ya. Skor Yaki berada di atas skor Salwa. Yaki tadi 185. Kemudian di bawah skor Salwa. Salwanya 188 berarti benar. Jadi yang benar itu nanti 1 dan 4. Soal berikutnya nomor 3. 3 toko memberikan diskon dengan cara yang berbeda dan tersaji pada harga ini. Oke, diskonnya untuk toko Salwa itu 50%, Jina 40 plus 10, sedangkan Alif 30 plus 20. Oke, sebelumnya kita mau memberikan rumus untuk masalah diskon. Jadi misalkan kita diskon di persen, maka harga bayarnya nanti 100 minus D per 100 kali harga awal, atau harga yang tertempel pada barangnya itu. Nah, kemudian kalau diskon ganda gimana? Karena di sini toko Cina dan toko Alif ada diskon ganda. Diskon ganda. Diskon ganda tuh kalau misalkan A persen ditambah B persen. Kita mau mencari total diskonnya dulu. Itu nanti A plus B persen, jadi kita jumlahkan A sama B nya dikurangi A per 100 kali B persen. Contohnya gini, contohnya kalau 40% ditambah 10%, berarti total diskonnya nanti 40 ditambah 10 dikurangi 40 per 100 kali 10%, berarti 50% dikurangi, ini nolnya dicoret tinggal 4%.
sama juga dengan 46%. Jadi total diskonnya segitu. Kalau misalkan 30 tambah 20%, 30% tambah 20%, berarti totalnya nanti dikurangi 30/100 kali 20%. Ini kita coret nolnya, nanti tinggal 6%. Berarti sama juga diskonnya nanti 44% itu. Kayak gitu ya. Artinya toko Cina nanti diskonnya itu 46%. Dan toko Alif diskonnya nanti 44%. Berarti sebenarnya yang paling murah dari ketiga toko itu, yang diskonnya paling gede yaitu toko Salwa gitu. Yang paling mahal, yang diskonnya paling kecil yaitu toko Alif. Berarti toko Alif paling mahal ini benar. Nah, sekarang kita mau ngitung harganya terlebih dahulu. Harganya terlebih dahulu. Harga toko Cina. Toko Cina didiskon 46%, berarti harga toko Cina nanti Rp100 dikurangi 46/100 kali 120.000, sama juga dengan 54/100 kali 120.000. Tinggal kita coret nolnya, 54 kali 12 itu nanti sama juga dengan 64.800. Artinya ini benar. Kemudian harga toko Alif, toko Salwa didiskon 50%, berarti harga bayarnya nanti 100 dikurangi 50/100 kalikan 120.000, sama juga dengan 50/100 kali 120.000. Bayarnya nanti 60.000. Berarti ini salah itu. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Kemudian kita ke soal nomor 4. Ini ada gambar segitiga tapi dalam bentuk akar ya. Yang diketahui adalah kelilingnya dalam bentuk akar. Oke, ini bentuk akarnya kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi kelilingnya itu akar 512. Itu kita sederhanakan, paling sederhana 512 itu berapa? Yaitu 256 kali 2. Akar 256 itu 16 akar 2. Kemudian akar 50 itu sama juga dengan 25 kali 2. Sama juga dengan 5 akar 2. Jadi panjang sisi BC-nya nanti BC berarti keliling dikurangi AC dikurangi AB. Kelilingnya adalah 16 akar 2 dikurangi AC-nya 4 akar 2 kurangi AB-nya 5 akar 2. Berarti sama juga dengan 7 akar 2. Itu jawabannya yang B. Itu soal nomor 4.
Kemudian soal nomor 5. Data pesanan barang suatu perusahaan selama seminggu sebagai berikut. Senin 67.000, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Taksiran banyak pesanan selama seminggu dalam ribuan. Taksiran itu ya kita bulatkan. Kalau dalam ribuan nanti berarti kalau di bawah 500 pembulatannya ke bawah. Kalau di atas 500 pembulatannya ke atas. Sehingga untuk yang hari Senin nanti kalau kita bulatkan 210 berarti ke bawah. Nanti sama juga dengan 67.000. Hari Selasa 56.900 berarti kita bulatkannya ke 57.000. Hari Rabu 25.300 ke 25.000. Hari Kamis 15.800 ke 16.000. Hari Jumat ini ke 67.000. Hari Sabtu ke 24.000 dan hari Minggu ke 33.000 gitu. Nah, tinggal kita jumlahkan aja semuanya itu nanti. Kalau kita jumlahkan semuanya akan menjadi 289.000 atau jawabannya yang C ya. Nomor 6. Diberikan 3 bilangan sebagai berikut: 46, 48, 60, 72. Berdasarkan pernyataan tersebut, pilihlah pernyataan dengan jawaban yang benar. Jawaban bisa lebih dari 1. Faktorisasi prima dari bilangan 60. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, kita mungkin bisa memakai pohon faktor gitu ya. Caranya gini. 60 dibagi 2. 15 dibagi 3, ini 5. Berarti ini sama juga dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berarti yang pertama ini benar. Yang kedua, 72 dibagi 2 itu 36, dibagi 2 18, dibagi 2 9, dibagi 3 3. Ini 72 itu berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi ini salah yang kedua. Yang ketiga, faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Nah, kita ngecek yang 60 dulu. 48 dibagi 2 24, dibagi 2 12, dibagi 2 6, dibagi 2 3. 48 sama juga dengan 2 pangkat 4 kali 3 gitu ya. Faktor persekutuan itu apa? Faktor yang bisa untuk membagi ketiga bilangan itu. Nah, kalau di sana 2 kali 3. Nah, 60 ada 2-nya juga, ada 3-nya. 72 ada 2-nya juga, ada 3-nya juga. 48 ada 2 sama 3-nya. Berarti ini benar juga gitu. Yang penting dia bisa membagi gitu ya faktor persekutuan itu. Bagi habis. Kemudian yang keempat, faktor persekutuan terbesar ketiga bilangan itu. Oke, faktor persekutuan terbesar itu kita pilih yang angkanya itu sama dan pangkatnya terendah. Ini pangkat 60 ini pangkat 2, pangkat 72, pangkat 3, 48, 2 pangkat 4. Kita pilih yang terendah yaitu 2 pangkat 2. Kemudian untuk tiganya ada semuanya, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3. Terendahnya berarti 3 saja. Maka 5-nya yang ada hanya 60. Berarti FPB-nya nanti 2 pangkat 2 kali 3. Atau yang keempat ini berarti benar. Oke, kemudian nomor 7. Ayah berangkat bekerja dari rumah ke kantor pukul 6, ia tiba di kantor pukul 7.30. Jarak rumah ke kantor ayah 60. Jika waktu tempuhnya dipercepat 30 menit, maka kecepatan ayah adalah berapa gitu. Oke, rumusnya JKW. Di sini kita mencari kecepatan ayah terlebih dahulu. Kecepatannya itu berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 60 km. Waktunya dari jam 6 sampai 7.30 itu berarti 1,5 ya, 1,5 jam. Maka
60 dibagi 1,5, 60 dibagi 1,5 itu sama juga dengan 40 ya. 60 dibagi 1,5 itu 40 km per jam. Oke. Jika waktu tempuhnya dipercepat 30 menit, itu dari 1,5 jam menjadi 1 jam saja. Jadi nanti kita pakai perbandingan berbalik nilai, atau gini aja, kecepatan kalau waktunya dipercepat itu, maka kecepatan berkendara ayah jaraknya masih sama, jarak perkecepatan ya. Jaraknya masih sama, jaraknya yaitu 60 dibagi dari tadi 1,5 jam dipercepat 30 menit berarti tinggal 1 jam. Tadi kilometer, ini jam. Maka kecepatannya 60 km per jam. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 8. Perhatikan dana rumah di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, pilihlah pernyataan dan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Kamar tidur 1 nanti skalanya 1:100 ya. Berarti 1 cm itu sama juga dengan 1 meter. Jadi kamar tidur 1 ukurannya tuh nanti 3,54 meter kali 3,5 meter. Kemudian kamar tidur 2 itu ukurannya 4 meter kali 3,5 juga. Teras depan ukurannya itu 3,5 meter kali 2 meter. Dan teras samping ukurannya itu 3 meter kali 1,5 meter. Nah, sekarang kita mau cek satu persatu. Yang pertama itu keliling kamar tidur 1. Keliling kamar tidur 1. Keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 kali panjangnya itu 4 ditambah 3,5 sama juga dengan 2 kali 7,5, hasilnya 15 meter. Maka yang pertama ini benar. Kemudian yang kedua, luas kamar tidur 2, luasnya nanti panjang kali lebar, berarti 4 kali 3,5 itu sama juga dengan 14 meter persegi. Jadi yang kedua ini juga benar. Keliling teras itu 2 kali panjang tambah lebar teras depan itu jadi 3,5 ditambah 2 sama juga dengan 2 kali 5,5, hasilnya adalah 11 meter. Yang ketiga salah. Terus yang keempat, luas teras samping, berarti luasnya 3 kali 1,5 sama juga dengan 4,5 meter persegi. Berarti ini benar yang keempat. Nomor 8 udah, kemudian kita ke nomor 9. Pak Bimo mengerjakan pekerjaan pembangunan rumah tipe 56 bersama 5 orang temannya. Pembangunan rumah tersebut direncanakan selesai dalam waktu 90 hari. Jadi Pak Bimo dan 5 orang itu sama juga dengan 6 orang ya. Jadi 6 orang direncanakan selesai dalam waktu 90 hari. Apabila waktu penyelesaian pembangunan rumah menjadi 60 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Oke, kita mencari orangnya itu berapa. Ini namanya perbandingan
berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena semakin sedikit harinya maka orang yang dibutuhkan semakin banyak. Terus perbandingan berbalik nilai itu gimana? Perkaliannya harus selalu sama. Artinya gini, 6 kali 90 perkalian antara orang dengan hari ya, sama dengan X kali 60 gitu. Berarti X-nya saja 6 kali 90 dibagi 60. X-nya berarti berapa? X-nya 9. Tapi ingat yang ditanyakan di sini itu tambahan. Tambahannya hati-hati ya. Tambahan. Berarti kalau yang ditanyakan itu tambahan, tambahannya nanti tinggal 9 dikurangi tadi mula-mula 6 orang. Hasilnya adalah 3 orang. Jawabannya yang A. Nomor 10. Berdasarkan pernyataan tersebut, pilih pernyataan dengan jawaban yang benar. Kayak gini. Kita mau melihat segitiga merah dan segitiga putih. Kita lihat polanya dulu untuk yang segitiga berwarna merah. Ini manual aja ya, nggak usah pakai rumus karena yang ditanyakan hanya pola ke-8 dan pola ke-8 itu dihitung secara manual masih cukuplah waktunya ketimbang mencari rumus UN-nya malah lama. Untuk yang merah, segitiganya pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, kemudian 6, kemudian 10. Berarti ini polanya ditambah bilangan urut ya, dimulai dari 2, 3, 4, berikutnya nanti tambah 5 sama juga dengan 15, tambah 6, 21, tambah 7, 28, tambah 8, 36. Kita lihat pola ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pola ke-8-nya 36. Kemudian untuk yang segitiga putih, pola pertama enggak ada berarti 0, pola kedua ada 1, pola ketiga ada 3, pola keempat ada 6. Nah, ini tadi juga tambah bilangan urut juga. Berarti berikutnya tambah 4 itu 10, 15, 21, 28. Pola ke-8 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 28. Tinggal kita cek satu persatu. Segitiga merah pada pola ke-8 36. Benar. Segitiga putih pada pola ke-8 30. Salah, harusnya 28. Jumlah segitiga merah dan putih pada pola ke-8 kita jumlahkan. Jumlahnya berarti 36 ditambah 28. Hasilnya 4, nyimpen 1, 6. Harusnya 64. Jadi ini salah. Selisih segitiga merah dan putih pada pola ke-8. Tinggal kita kurangi. 36 dikurangi 28. Hasilnya adalah 8. Berarti ini benar. Nomor 11. Diketahui barisan aritmatika dengan nilai suku ke-5 dan suku ke-11-nya berturut-turut 6 dan 24. Oke, di sini suruh mencari bedanya, suruh mencari suku ke-32 dan mencari selisih suku ke-32 dan suku ke-11. Oke, sebelumnya kita mau menuliskan rumus barisan aritmatika. Itu rumus suku ke n-nya itu A ditambah n-1 kali B. Ini artinya apa? Kalau kita misalkan mencari suku ke-5 gitu berarti langsung aja A ditambah 5 dikurangi 1 itu 4, 4B. Suku ke-7 berarti langsung aja A ditambah 7 dikurangi 1 itu 6, 6B. Suku ke-32 berarti langsung aja A plus 31B gitu ya. Suku n-nya seperti itu. Nah, dari yang diketahui itu suku ke-5 dan suku ke-11. Kita tulis dulu aja suku ke-11-nya. Suku ke-11 diketahui 24 dan suku ke-5 diketahui 6. Suku ke-11 itu berarti A plus berapa B? A plus 10B sama dengan 24. Suku ke-5 itu A plus berapa B? A plus 4B sama dengan 6. Ini kita eliminasi, kita kurangi aja. A dikurangi A habis, 10B dikurangi 4B itu 6B, 24 dikurangi 6 itu
18. Berarti B-nya nanti 18 dibagi 6 atau B-nya 3 gitu. Berarti yang pertama ini benar. Kemudian yang kedua mencari suku ke-32. U32 berarti kita cari A-nya terlebih dahulu ya, karena kita belum tahu nilai A-nya. Kita masukin salah satu ke yang bawah ini aja. Berarti A-nya nanti berapa? A ditambah 4 kali 3 karena B-nya tadi 3 sama dengan 6. A ditambah 12 sama dengan 6. A-nya berarti 6 dikurangi 12 atau A-nya itu min 6. Oke. Sudah dapat A, sudah dapat B, kita mencari suku ke-32 itu sama juga dengan A plus 31B. A-nya tadi min 6 ditambah 31 kali 3. Berarti min 6 ditambah 93. 93 dikurangi 6 itu berapa? 87 ya, 87. Oke. Berarti ini salah. Kemudian selisih suku ke-32 dan suku ke-11. Selisihnya ya ini tinggal kita kurangi aja. Suku ke-32 tadi 87 dikurangi suku ke-11-nya udah diketahui 24. Hasilnya 63. Berarti ini benar. Oke, gitu ya untuk yang nomor 11. Kemudian nomor 12. Karyawan bioskop menata kursi penonton dengan aturan sebagai berikut. Baris pertama berisi 14, kursi baris kedua 16, di polanya nanti kayak gini. 14, 16, baris ketiga 18 dan seterusnya. Setiap baris berikutnya selalu bertambah 2 dari baris sebelumnya. Apabila dalam bioskop tersusun 25 baris, jadi ada 25 baris. Pertanyaannya, jumlah seluruh kursinya ada berapa? Oke. Dari sini kita tahu bahwa A atau suku pertamanya 14 dan bedanya itu ditambah 2. Nah, kita pakai rumus jumlah ya. Sn itu rumusnya N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, kalau mencari 25 suku pertama atau ada 25 baris itu berarti mencari S25, N-nya diganti dengan 25. 25 per 2, 2 kali 14 ditambah 25 dikurangi 1 itu 24, B-nya 2. Ini 25 per 2 kali 28 ditambah 48. 25 per 2 kali 28 tambah 48 itu 16, nyimpan 1, 7. Kita bisa coret 76 dengan 2 itu 38. Tinggal kita hitung aja. 38 kali 25 nanti hasilnya adalah 950 kursi. Berarti jawabannya yang C. Nomor 13, diketahui 3 kali 2 X min 5 sama dengan setengah X plus 3, nilai dari 6 X min 1 sama dengan berapa? Oke, kita gini. Ini persamaan linear satu variabel ya, karena di sana hanya ada X saja. Kalau kita menjumpai bentuk pecahan, maka semuanya kedua ruas kita kalikan penyebutnya. Jadi kalikan penyebutnya, kedua ruas kita kali dengan penyebut. Penyebutnya adalah 2, berarti semuanya kita kalikan 2. 2 kali 3, 2x min 5 sama dengan 2 kali setengah X plus 3. 2-nya bisa kita coret, tinggal 2 kali 3 itu 6. 6 kali 2 itu 12x. 6 kali 5 itu 30 sama dengan X plus 3. X-nya kita jadikan satu ruas ke kiri, 12x minus X sama dengan 3 ditambah 30. Ini 11x sama dengan 33. Berarti X-nya 33 per 11
atau X-nya 3. Yang ditanyakan adalah 6X min 1, berarti 6 kali 3 dikurangi 1. 18 dikurangi 1, hasilnya nanti 17 atau yang C. Kemudian nomor 14, kapasitas angkut mobil box secara maksimal adalah 8 kuintal, kapasitasnya segini. Terdapat dua jenis kotak kardus A dan B yang harus diangkut oleh mobil box. Kotak kardus A seberat 30, jadi A-nya beratnya 30 kg, sedangkan kotak kardus B beratnya 25 kg. Jika berat sopir 85 kg, ini beratnya, dan mobil box udah terisi 15 kotak jenis A, maka maksimal banyak kotak kardus jenis B yang dapat ditambahkan dalam muatan mobil box adalah berapa? Oke, kapasitasnya tadi 8 kuintal. 8 kuintal itu sama juga dengan, kita ubah ke kilogram ya, sama juga dengan 800 kilogram gitu. Sudah dikurangi berat sopir. Jadi berat sopirnya 85. Ini kita kurangi dulu aja ya teman-teman semuanya. Jadi 5 715 kg gitu. 15 kotak jenis A. Kotak A udah terisi kotak A, ini nanti 15 kali 30. Sorry ini agak di bawahnya. Kotak A 15 kali 30 yaitu 450 kg. Ini kita kurangi, berarti 5, ini nanti 6, ini 2, tersisa 265 kg. Oke, nah ini banyak maksimal kotak kardus jenis B, ya berarti tinggal kita bagi aja. 265 dibagi kotak B itu beratnya 25, berarti 10 ya, 10 koma gitu. Tapi kita membulatkannya ke bawah ya, berarti karena kalau mau ke 11 nanti udah melebihi kapasitasnya, jadi hasilnya nanti atau jawabannya ya 10 kardus saja. Nomor 15, Pak Indra membeli 3 kg salak dan 5 kg jeruk seharga 130.000. Kita misalkan dulu aja harga 1 kg salak itu X dan harga 1 kg jeruk itu Z. Maka dari cerita di atas kita akan mendapatkan 3X ditambah 5Z sama dengan 130.000. Kemudian 4X ditambah 3Y sama dengan 100.000. Setelah kita mau eliminasi, kita mau menyamakan X-nya terlebih dahulu, berarti ini kita kalikan dengan 4, yang bawah kita kalikan dengan 3. Kalikan 4 menjadi 12X ditambah 20Y sama dengan 130 kali 4 itu 520.000. Yang bawah dikalikan 3 menjadi 12X ditambah 9Y sama dengan 300.000. Kita kurangi. X-nya habis, 20 dikurangi 9 itu 11Y sama dengan 220.000. Berarti Y-nya nanti 220.000 dibagi 11. Y-nya berarti 20.000. Itu adalah harga jeruknya. Kemudian X-nya gimana? Kita masukin salah satu kita masukin ke sini aja.
4X ditambah 3Y, 3 kali 20.000 itu 60.000 sama dengan 100.000, sehingga 4X-nya 100.000 dikurangi 60.000. 4X-nya 40.000 atau X-nya 40.000 dibagi 4. X-nya berarti 10.000 itu. Jadi harga salaknya 10.000, harga jeruknya 20.000. Jadi ini salah, yang kedua ini benar. Yang ketiga, harga 2 kg salak dan 2 kg jeruk. Kita hitung. Berarti ini mencari 2X ditambah 2Y. 2X itu 2 kali 10.000 ditambah 2Y berarti 2 kali 20.000. Itu sama juga dengan 20.000 tambah 40.000 itu 60.000. Salah. Harga 1 kg jeruk 2 kali harga 1 kg salak. Betul ya, karena jeruknya 20.000, salaknya 10.000. Jadi jawaban yang tepat nanti nomor 2 dan nomor 4. Berikutnya kita mau hitung nomor 16. Luas sawah, luas persegi panjang ya tinggal pakai rumus panjang kali lebar aja. Luasnya itu panjang kali lebar berarti 5A plus 3B dikalikan 3A minus B. Perkalian biasa, 5A kali 3A itu 15A kuadrat, 5A kali min B itu min 15AB, 3B kali 3A plus 9AB, 3B kali min B minus 3B kuadrat. 15A kuadrat min 15 tambah 9 AB nya tadi berarti minus 6AB minus 3B kuadrat, sehingga jawabannya nanti 15A kuadrat. Bentar, ini kok nggak ada. Kayaknya ada yang error deh ini. Empat 15 Oh, sorry. Ini ada yang keliru ngalikannya. Gimana? Maaf. Ini kelirunya, kita ulangi aja, kita ulangi. Oke, 5A kali 3A itu berarti 15 A kuadrat. 5A kali min B berarti min 5AB. 3A kali 3B plus 9AB. 3B kali min B minus 3B kuadrat. Nah, ini berarti 15A kuadrat plus 4AB min 3B kuadrat, atau bisa dituliskan 15A kuadrat min 3B kuadrat plus 4AB. Jadi jawabannya yang A. Nomor 17. Diketahui fungsi linear f(x)-nya ax plus b dan f min 3 sama dengan min 18, f2 sama dengan 7. Berdasarkan pernyataan tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Kita mencari a sama b-nya. Oke, kita tuliskan dulu di sana yang diketahui f2 sama dengan 7 dan f min 3 sama dengan min 18.
F2 itu berarti apa? Kalau Fx-nya AX plus B, F2-nya berarti 2A plus B sama dengan 7. F-3 berarti min 3A plus B sama dengan min 18. Kita langsung kurangi. 2A dikurangi min 3A itu 5A sama dengan 7 dikurangi min 18 itu 25. Berarti A-nya nanti 25 per 5 atau 5. Kemudian B-nya kita masukin salah satu, kita masukin ke atas saja. 2A berarti 10 ditambah B sama dengan 7. B-nya nanti 7 dikurangi 10 atau B-nya itu negatif 3. Jadi yang pertama ini benar, A-nya 5, kemudian B-nya 3 salah. Dan Fx-nya nanti berarti berapa? Fx-nya itu AX plus B. A-nya tadi 5, X plus B-nya min 3. Berarti ini benar juga. Yang keempat, F6. F6 berarti 5 kali 6 dikurangi 3 atau 30 dikurangi 3. Hasilnya adalah 27. Jadi ini juga benar. Jadi yang benar 1, 3, dan 4. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pilih pernyataan dengan jawaban yang benar. Oke. Yang pertama, besar sudut dalam segitiga itu harus 180. Kita mau mencari yang sini dulu. Itu berarti sudut yang tak kasih tanda itu 180 dikurangi 65 dikurangi 60. Hasilnya nanti adalah 55 derajat. Jadi di sini 55. Maka Y-nya nanti tinggal 180 dikurangi 55 itu 125 derajat. X dan Y itu sudut dalam sepihak. Dimana kita tahu bahwa kalau sudut sepihak itu jumlahnya harus 180. Berarti kalau Y-nya 125, X-nya ya tinggal 180 dikurangi 125. Hasilnya adalah 55 derajat. Berarti yang pertama ini benar, yang kedua juga benar, yang ketiga penyiku dari X. X-nya tadi 55, nggak mungkin 30 ya salah. Jumlah X dan Y 180 benar. Jadi yang benar 1, 2, dan 4. Nomor 19. Syafiq, Nathan, Akhtar ingin naik ke sekolah naik sepeda. Posisi Syafiq, Nathan, dan Akhtar terhadap SMP Pradita Nusantara tampak seperti pada gambar. Berdasarkan informasi pada gambar, pilihlah pernyataan dengan jawaban yang benar. Oke, ini pakai Pythagoras ya. Gini. Gambarnya itu sorry ya, kurang bagus ya gambarnya. Ini begini. Kita ulangi gambarnya. Oke, di sini ada 900, 1500, 4100. Di sini Syafiq S, di sini Nathan, dan di sini Akhtar. Sementara kita punya triple Pythagoras. Yang pertama triple Pythagoras nanti 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, dan 20, 21, 29. Triple Pythagoras itu. Nah, saya mau mencari SA dulu. SA berarti
Pitagoras dari 900, 4100 sama SA. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 100 semuanya. Sorry, kebalik ya. 900 SA dan 4100. Kita bagi 100 semuanya. 9 41, yang satunya 40. Berarti kalau gitu SA-nya 40 dikalikan 100 itu 4000 SA-nya. Kemudian kita Pitagoras lagi 900 SN dan 1500. Ini kita bagi 300 semuanya. Dibagi 300 sama menjadi 3 SN-nya. Yang satunya lagi dibagi 305. 35 triple Pitagorasnya 4. Maka SN-nya nanti 4 kali 300 atau 1200 itu. Oke, berarti kita memperoleh dari gambar tadi SN-nya itu 1200, terus SA-nya itu 4000, maka NA-nya 2800. Oke, sekarang tinggal kita cek satu persatu. Saufik ke Nathan SN 1200 benar. Saufik ke Ahtar 3900 SA 3900 salah. Nathan ke Ahtar 2700 salah, harusnya 2800. Jika Nathan menghampiri Saufik akan menempuh sejauh 2100. Nathan menghampiri Saufik. Nathan mau ke sekolah ya, jadi Nathan menghampiri Saufik. Jadi nanti 1200 ditambah 900 akan menjadi 2100. Tinggal dijumlahkan aja. Maksudnya Nathan menghampiri Saufik tuh gini, Nathan ke rumahnya Saufik dulu baru ke sekolah. Jadi ini benar juga. Lanjut ke nomor 20. Oke, kita lanjutkan soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut, ada gambar ABC dan XYZ. Jika ABC kongruen dengan XYZ, tentukan benar salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, kongruen itu sama ya, sama ukurannya, berarti ukuran ketiga sisinya sama, ukuran ketiga sudutnya juga sama gitu. Nah, untuk yang sisi atau rusuk sisi ya, sisi AB itu kan 10 ya, yang sisinya itu dia ada sudut 70-nya. Sementara di sini kalau udah 50 60 yang satunya 70. Kemudian gimana? Sisi yang panjangnya 10 itu diapit oleh sudut 70 dan 50. Maka di sini nanti 70. Maka di sini lagi keliru ya. Itu 70 berarti di sini 50. Yang satunya sisi sudut C-nya 60. Nah, kita udah dapat sudutnya. Tinggal kita lihat aja. Diapit 60 sama 50 itu 11. Berarti di sini 11 cm. Diapit 70 dan 60 itu 9, berarti di sini 9 cm. Sekarang kita tinggal kita cek sudut XYZ. XYZ itu 50 sama dengan sudut ACB. ACB 60. Berarti salah. Sudut ABC. ABC itu 50. XZY. XZY itu 60. Berarti ini salah lagi. Panjang AC. Panjang AC itu 9. Panjang XZ. XZ juga 9. Berarti ini benar. Itu ya, tinggal ngepasin aja sudutnya dan sisinya. Berikutnya nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui
Diketahui lukisan dan bingkai tersebut sebangun jika lebar sisa karton bagian kiri, kanan, atas adalah 6 cm, kiri, kanan, dan atas. Jadi sini 6, sini 6, sini juga 6 ya. Tentukan benar salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang A, lebar karton bagian bawah tidak tertutup foto, keliling bingkai lukisan, luas bingkai lukisan. Oke, sekarang kita cari perbandingannya nanti. Lebar lukisan atau panjang lukisannya, panjang lukisan itu berarti 30. Panjang bingkainya 30 ditambah kiri sama kanannya tambah 6 berarti 42. Terus tinggi lukisan itu 50, tinggi bingkainya kita nggak tahu. Tinggi bingkai kita nggak tahu. Oke, kalau kesebangunan tuh nanti panjang lukisan per panjang bingkai sama dengan tinggi lukisan per tinggi bingkai. Panjang lukisannya tadi 30 per panjang bingkainya 42 sama dengan tinggi lukisannya 60 per tinggi bingkainya. Kita pakai kali silang berarti tinggi bingkainya nanti 42 kali 50 dibagi 30. Bisa kita coret nolnya. 42 dibagi 3 itu 14 kali 5 70. Jadi tinggi bingkainya nanti 70. Maka bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto ya, sorry ya, ini foto bukan lukisan. Oke, tidak tutup foto bagian bawah ini nanti, atau kita namakan aja X. X-nya nanti 70 dikurangi 6 dikurangi 50. 70 dikurangi 6 itu 64, dikurangi 50 itu 14. Sekarang kita cek satu per satu. Lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup foto 6 cm jelas salah ya. Kemudian yang kedua, keliling bingkai lukisan. Oke, keliling bingkai. Berarti keliling persegi panjang. Sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Panjang bingkainya tadi itu 42. Kemudian ditambah tinggi bingkainya 70. Sama juga dengan 2 kali 112. Hasilnya nanti 224. Jadi ini benar. Luas bingkai lukisan. Oke, kita hitung luasnya. Panjang kali lebar 70 kali lebarnya tadi 42. Hasilnya nanti 2940 cm persegi. Jadi ini benar juga. Oke, itu tadi nomor 21. Sekarang kita lanjutkan nomor 22. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Bagian kubus yang mungkin dapat dibentuk dengan jaring-jaring di atas adalah ini melalui perkiraannya. Jadi kita harus membayangkan juga. Tapi di sini kita bisa melihat yang A ini, A, tidak mungkin, karena antara bulat-bulat hitam dengan tanda pagar sama bulat-bulat yang kayak mata ini tidak bersebelahan, jadi ini nggak mungkin. Terus yang B ini juga tidak bersebelahan juga, jadi nggak mungkin. Nanti yang paling memungkinkan itu yang D ya, jawabannya itu nanti yang D. Atau kalau bingung yaitu dipotong bikin kotak, nanti yang paling bisa yang D itu. Nomor 23,
Segitiga ABC dengan A, B, dan C diketahui dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Oke, kita harus tahu rumusnya dulu. Berlawanan arah jarum jam itu nanti berarti sudutnya itu negatif 90 derajat ya, karena berlawanan arah. Dan kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu, bahwa titik A, B dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh negatif 90 derajat, nanti dia akan menjadi B, minus A. Rumusnya kayak gitu, B, minus A. Berarti kalau A nya tadi itu min 1,2, dirotasi akan menjadi min 2, keliru ya. Maaf, saya keliru. Berlawanan arah jam itu bukan negatif 90 derajat, tetapi positif 90 derajat. Dan kalau positif 90 derajat, bayangannya nanti itu bukan B, minus A. Maaf ya. Tadi positif 90 derajat, bayangannya nanti akan menjadi minus B, A. Jadi kalau A itu nanti min 1,2, bayangannya akan menjadi min 2, min 1. Kemudian B nya tadi min 1,4, bayangannya nanti akan menjadi min 4, min 1. Terus C nya min 3,2, bayangannya nanti akan menjadi min 2, min 3. Jadi yang A ini nanti benar, kemudian B ini salah, yang C benar. Itu nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AD nya 28, EF sama dengan CE sama dengan 16. EF nya itu ini 16 sama dengan CE sama dengan 16, jadi ini sampai sini 16. Kemudian AD tadi yang ini sampai sini ya 28. Keliling bangun ABC di EFGH, kelilingnya berapa? Oke. Ini juga 16 ya nanti di sini. Kemudian kalau 16 ini 28, BD-nya nanti 28 dikurangi 16 itu 12. 12 berarti dibagi 2, ini 6, ini 6. Sorry, warnanya enggak kelihatan ya. Ini tadi 6, sini 6. 16 dibagi 2 8, ini 8. Triple Pythagoras 6 8 berarti ini 10, 10, 10, ini 10 itu. Kelilingnya tinggal kita jumlahkan aja. 16-nya ada 2 ditambah 10-nya ada 1 2 3 4 4. Berarti 32 ditambah 40, hasilnya 72. Itu yang di nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Lahan Pak Fatur berbentuk seperti gambar di atas. Sebagian lahannya dibuat 2 buah taman bunga berbentuk setengah lingkaran. Luas lahan Pak Fatur di luar taman bunga adalah berapa? Jadi kita ngitung luas yang di luar taman. Jadi luas seluruhnya dikurangi luas lingkarannya gitu ya. Oke, luas semuanya itu nanti
dikurangi luas lingkaran, karena itu setengah lingkaran dikalikan 2. Seluruhnya ya berarti 14 kali 14 ditambah setengah lingkaran ya, setengah kali 22/7, R-nya nanti 7 dikurangi luas lingkarannya 22/7 kali 7 kali 7. 14 kali 14 itu 196 ditambah, bisa kita coret, 477 dikurangi 154. Tinggal kita kurangi aja, jadi ini kita jumlahkan dulu aja. Atau 196 dikurangi 77 itu juga boleh. 6 dikurangi 7 itu 9, 8 dikurangi 7 1, ini 1. Jadi jawabannya nanti yang A. 26. Perhatikan gambar berikut. Yara ingin membuat sejumlah puding untuk dijual. Ia akan menuangkan adonan puding pada wadah besar berbentuk tabung besar ke dalam cetakan puding berbentuk tabung kecil sampai penuh. Banyak cetakan puding yang diperlukan oleh Yara sampai adonan puding habis adalah berapa? Ini kita tinggal membagi volume tabung atau wadah besar dibagi volume tabung kecil. Ini banyak cetakan nanti, volume besar dibagi volume kecil. Volume besar itu berupa tabung, volumenya itu PR kuadrat T, R-nya 14, T-nya 40. Sedangkan yang kecil PR kuadrat T, Pi, R-nya 7/2, T-nya 5. Pi-nya bisa kita coret, 40 dengan 5 itu 8. Kemudian 14 dibagi 7/2 itu sama juga dengan 4. Ini juga kita coret 4. Berarti yang tersisa nanti 4 kali 4 kali 8, atau sama juga dengan 16 dikalikan 8, itu hasilnya adalah 128, atau yang B. 27. Volume bangun di atas adalah berapa volumenya? Yaitu berarti volume balok ditambah volume limas. Tapi sebelumnya kita harus tahu tinggi limasnya terlebih dahulu. Tingginya itu ini sampai sini. Dan itu sama juga dengan 24 dikurangi 12 itu 12. Volume balok kita hitung dulu. Cukup panjang kali lebar kali tinggi, berarti 10 kali 10 kali 12, hasilnya 1200. Kemudian volume limas itu sepertiga kali luas alas, 10 kali 10 kali tingginya 12, hasilnya nanti 400. Tinggal dijumlahkan aja, hasilnya akan menjadi 1600, atau yang C. 28. Nilai rata-rata ulangan matematika 32 siswa dalam satu kelas adalah 75. Nilai siswa laki-laki 24. Jumlah siswa laki-laki 24 orang. Nilai rata-rata siswa laki-laki lebih rendah daripada nilai rata-rata siswa perempuan. Selisih rata-rata laki-laki dan perempuan adalah 4. Oke. Kita tuliskan di sini dulu. Rata-rata seluruhnya atau X gabungan seluruhnya itu 75. Kemudian X dari N laki-laki
24, N perempuan 32 dikurangi 24. Hasilnya adalah 8, jadi perempuannya 8. Nilai rata-rata laki-laki lebih rendah dari nilai perempuan, selisihnya adalah 4. Kita butuh perbandingan. Jadi gini, ada rumus yang mengatakan gini, N1 banding N2 itu sama juga dengan selisih rata-rata gabungan dengan X2 banding selisih rata-rata gabungan dengan X1 itu. Nah, kalau kita anggap laki-lakinya tadi N1, perempuannya N2, berarti 24/8 sama dengan selisih gabungan dengan X2 itu berarti 75 minus X2 nya per kebalik ya, kebalik. Ini tadi laki-lakinya tadi kita anggap yang N1 nya ya, maaf ya, N1, kemudian ini N2, berarti selisih gabungan dengan X2 nya nanti X2 minus 75 per 75 minus X1 gitu. Rp 24 dibagi 8 itu 3 sama dengan X2 minus 75 per 75 minus X1. Kalau kita pindah ruas, kita kalikan ke sana, jadi 3 kali 75 itu 225 minus 3X1 sama dengan X2 minus 75. Pindah ke kanan, 3X1 plus X2 pindah ke kiri sama dengan 300 itu. Maka nanti kita akan menjumpai soal eliminasi. Kita tuliskan aja di sini 3X1 ditambah X2 sama dengan 300 dan selisihnya tadi 4. Jadi X1 minus X2 sama dengan 4. Kebalik, X2 min X1. Nah, sekarang kita kurangi 3X1 dikurangi X1 akan menjadi 4X1 sama dengan 300 dikurangi 4 itu 296. X1 nya berarti 296 dibagi 4. Berapa 296 dibagi 4 itu? 74 ya. Dan X2 nya berarti kalau gitu 74, karena selisihnya 4 ya, berarti 78 gitu. Jadi untuk laki-laki tadi X1 nya
Ini adalah laki-laki, ini perempuan. Laki-lakinya 73 salah, perempuannya 78 benar. Jumlah nilai siswa perempuan kita kalikan berarti 78 kalikan 8, 4 nyimpen 6, 78 kali 8 7 80 56 berarti 624 berarti benar. Itu ya. 29. Penta bermain melambungkan dadu, pulang muncul mata dadu berupa bilangan faktor dari 4. Faktor dari 4 itu satu, 2, 4 yang bisa untuk membagi 4 ya, 1, 2, 4. Pertanyaannya adalah peluangnya. Nah ini ada 3 ya, 3 dan dadu itu karena dia hanya sebuah dadu ya berarti per 6, 3 per 6 atau 1 per 2. Jawabannya berarti yang B. Nomor 30. Nilainya ada dalam tabel matematika, bahasa Inggris dan yang lain-lainnya. Median data tersebut adalah 37. Oke. Kita urutkan dulu dari yang terkecil. Yang terkecil nanti 25 ya. Kita coret, kemudian setelah itu nggak usah dicoret aja, nanti nggak kelihatan ya. 25, kemudian di atasnya 25 itu 32, kemudian 35, kemudian 36, terus 38, terus 54, baru 55, dan yang paling gede nanti 61. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah median itu tengah-tengahnya ini. Ini adalah median. Tengah-tengahnya 36 dan 38. Cara ngitungnya gimana? Ditambah, kemudian dibagi 2. Berarti menjadi 37. Jadi ini benar. Rata-ratanya adalah 41. Tinggal kita jumlahkan aja rata-ratanya nanti. 36 ditambah 25 ditambah 38 ditambah 35 ditambah 55 ditambah 54 ditambah 32 ditambah 61 dibagi 8. Oke, kita jumlahkan satu-satu ya, kita orek-orek terlebih dahulu. Enam tambah 25 ditambah 38 ditambah 35 ditambah 55 tambah 54 tambah 32 tambah 61 itu nanti semuanya 336 dibagi 8, hasilnya nanti 42. Berarti salah. Jangkauan data tersebut adalah 29. Jangkauan itu terbesar dikurangi terkecil. Terbesarnya adalah 61 dikurangi 25. Berarti
6 ini 36 ya, berarti ini salah juga. Oke, udah sampai ke nomor 30. Mungkin itu pembahasan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa belajar lebih fokus lagi dengan melihat pembahasan ini tadi, bisa lebih termotivasi lagi untuk menghadapi tryout berikutnya, sehingga tryout berikutnya nanti nilainya akan semakin bagus. Dan mohon maaf jika dalam video ini masih banyak kekurangan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.